Apa kira-kira rencana Bang Ilham kalau seandainya tidak lulus pada waktu itu di Unri? Saya luruskan niat, lillahi ta'ala aja. Kalau misalkan memang rezeki saya bisa kuliah. Menikah atau S3? Agak susah ya. Jadi cukup menarik ini. Masalahnya kan di SMK 2006 itu, Iya. itu kan orientasi orang tuh kayak kuliah tuh udah high. Itu maksudnya sudah Iya. pemikiran sudah tinggi Iya, gitu. benar. Karena memang pada era itu mungkin kuliah itu kayak tergolong besar, katakan agak lebih jarang, dan orang mungkin setelah apalagi SMK loh. Iya. Kalau SMA oke lah ya, Benar, masih benar. mau tambah. SMK loh ini. Kayaknya jarang itu yang SMK mau lanjut studi kuliah gitu Iya. kan. Itu maksudnya yang mendorong, maksudnya yang paling kuat untuk kuliahnya dari sisi orang tua atau keluarga kah, atau dari Bang Ilham sendiri? Iya, jadi gini, saya waktu di SMK itu lebih kayak orang tua menargetkan saya untuk masuk di akuntansi, ya, jadi bekerja di bank gitu. Oh, betul. Dalam ininya kita sebagai anak, otomatis kita ingin mewujudkan ini pada orang tua gitu. Oh. Nah, dimana kalau itu tercapai, pasti orang tua akan sangat bangga gitu kan. Nah, tapi pada saat saya lulus di pemasaran itu, saya langsung tiba-tiba kan di underestimate sama orang tua. Betul. Jadi kan kayaknya waduh saya nggak bisa nih gitu. Nah, ditambah lagi dengan SMPTN itu kan terkenalnya kan dari SMU ya. Jadi kalau yang SMK ini pasti pelajaran matematikanya tuh nggak akan nyampe gitu loh. Dimana saya melihat logaritma, dimana saya melihat sin, cos, tan gitu. Itu nggak ada pelajaran sama sekali gitu di SMK. Nah, makanya saya ya sudahlah, saya bilang saya luruskan niat, lillahi ta'ala aja. Kalau misalkan memang rezeki saya bisa kuliah di jalur jalur negeri ini, saya akan dapat gitu. Walaupun saya nggak sekolah sekalipun, kalau memang rezeki saya pasti akan dapat, saya bilang. Yang lain udah pada sibuk bimbel sana sini gitu, dengan harapan mereka dapat bocoran. Sementara saya cuma mengandalkan, ya udah kalau saya nggak bisa di matematika, bahasa Inggris hajar sama bahasa Indonesia, begitu. Iya. Ya kan dulu cuma 3 ya, kalau sekarang kan banyak nih. Dulu ada IPA, IPS, dan IPC. Saya nggak bisa ambil IPC karena saya nggak tahu apa-apa kan soal IPA gitu. Nanti kalau saya memang dulu pengennya teknik. Tapi karena saya dari SMP mana bisa gitu loh kan. Nah, ya sudah, saya bilang, saya yang penting kuliah. Saya ngambilnya ekonomi aja. Ya udah, saya nggak mau ngambil bimbel. Yang penting saya belajar. Bahasa Indonesia saya hafal semuanya mengenai kalimat-kalimat gitu. Kan dulu suka banyak gitu ya, paragraf-paragraf. Terus bahasa Inggris saya ambil bukunya, saya baca. Matematika ya sedikit-sedikit. Saya hanya beli buku rumus-rumus matematika itu loh yang lengkap. Nah, jadi kan biarpun nggak bisa, saya baca aja sedikit. Yang penting ada dapat poin-poinnya. Andai kata pada waktu itu Bang Ilham tidak lulus di negeri, karena kan orang tuanya bisa negeri kan gitu ya, benar. tapi nggak lulus di negeri. Apa kira-kira rencana Bang Ilham kalau seandainya tidak lulus pada waktu itu di Unri yang Bang Ilham lakukan? Jadi gini, dulu sambil menunggu SMPTN itu saya sempat bekerja di sebuah radio gitu. Nah, dan alhamdulillah pengalaman di sana itu yang memang sangat-sangat saya rasakan dampaknya besar sekali dalam kehidupan saya. Karena di bidang komunikasi, kalau kita mampu menguasai komunikasi itu, ya otomatis insya Allah jalannya kita tuh lancar gitu. Karena kan kita memang, nah jadi saya memang berniat dulu untuk di radio dulu selama lebih kurang 3 tahun sambil mengumpulkan uang. Jika memang nanti uangnya sudah cukup, saya akan kuliah di universitas swasta gitu. Dulu. Jadi memang andai pun tidak lulus di negeri, tetap juga akan mengusahakan di swasta gitu. Iya, gitu. Tapi ya saya ragu sih kalau waktu itu nggak lulus, karena kalau kita sudah bekerja duluan, otomatis akademik ini akan tinggal gitu ya. Karena udah ngerasain uang dulu gitu loh. Enak nyari uang, ngapain kuliah gitu. Kayak begitu gitu. Oke, nah itu waktu di S1. Nah, sekarang kan ini untuk dosen ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui untuk syarat ya, untuk dosen ya, jadi harus minimal S2. Ya, jarang, malah nggak ada lagi yang S1 kan. Iya, benar. Kalau dulu mungkin oke lah. Ya. Nah, otomatis Bang Ilham lanjut studi dong S2. Nah, dari S1 ke S2 itu langsung kuliah kah? Atau gimana? Selesai. Dari waktu itu saya kerja dulu. Gitu. Kerja ya, karena memang dananya ya dulu juga masih lumayan tinggi untuk biaya pendidikan S2 ini. Lebih kurang
9.500.000. Iya. Nah, kan kalau dulu dibandingkan gaji dulu ya masih standar lah 2.500.000 atau UMR 2.700.000. Ya rasanya masih kurang Ya, gitu loh betul. untuk bisa kita mengambil yang satu semesternya itu. Nah, berarti otomatis kita harus menyediakan uang lebih dari 1.500.000 per bulannya. Betul. Ya kan? Nah, di situ gitu. Jadi ya saya kerja dulu 2011 kan sampai 2013, nah 2 tahun baru saya ambil kuliah. Tapi yang uniknya, biasanya kalau orang sudah berkarir itu lebih dari 1 tahun itu kayaknya malas loh. Maksudnya belajar kan nih belajar Iya, lagi iya. tuh. Maksudnya apa alasan Bang Ilham kok kan udah selesai tadi tuh Iya. kan niat orang tuanya cukup S1 gitu kan. Benar. Tapi kenapa kok sudah artinya udah gaji tetap kan berarti kan? Iya. Udah gajian per bulan tapi masih mau belajar gitu. Apa rencana Bang Ilham pada waktu itu sehingga pilih deh S2 gitu. Oh gitu. Jadi ya di 2011 sampai 2013 itu kan masa transisi ya, di mana 2011 ini saya harus mengaplikasikan ilmu yang saya punya gitu di pekerjaan, dan memang orang berpikirnya bahwa seorang S1 itu harus punya pekerjaan yang memadai, pekerjaan yang mumpuni, terus juga harus juga bisa dipandang di mata masyarakat. Ini balik lagi nggak jauh ya dari pandangan masyarakat. Iya. Biasa begitu gitu. Sosial ya. Iya, sosial gitu. Nah, jadi seiring dari 2011 sampai 2013 itu saya memang sangat merasa bahwa pekerjaan yang saya tekuni itu kok bukan di bidangnya saya gitu loh. Oh gitu ya? Dan ditambah lagi pada saat itu pekerjaan yang memang dari 2000 saya masuknya itu di 2012 sampai 2013. Nah, itu saya rasa apa yang saya usahakan dengan yang saya dapat itu jauh berbeda gitu loh. Nah, waktunya juga harus sampai malam dan kadang-kadang tidak dihitung lembur. Nah, di situ saya berpikir, kira-kira pekerjaan yang memang fleksibel itu apa sih gitu. Nah, saya sempat searching gitu. Jadi ini ini enak gitu loh. Tapi ya ujung-ujungnya tidak jauh-jauh dari yang namanya predikat pegawai negeri sipil. Iya. Gitu. Nah, di situ gitu. Gitu Ya, Lis. Masanya kan jadi yang di S2 ini kan kita juga harus sesuaikan ya gitu. Nah, S2 ini apa sih yang bisa kita ambil nantinya PNS dosen ya, dosen itu gitu. Sementara kalau untuk yang kayak sebagai karyawan di suatu dinas kan syaratnya D3, S1 gitu. Jadi saya memang mau memaksimalkan pendidikan yang saya punya gitu. Jadi kalau misalnya S2 ambilnya di dinas gitu, ya memang nggak masalah sih, kan memang bagus juga gitu. Cuma kan saya rasa kalau misalkan kita masih bisa mengusahakan yang maksimal, kenapa tidak gitu. Gitu sih. Oke teman-teman ya, kali ini kita ada challenge nih ya. Nah, ada tantangan untuk Bang Ilham ya. Wah. Jadi ini challenge-nya jawab cepat. Nah, jadi ada 2 pilihan, nanti Bang Ilham akan memilih di antara 2 pilihan itu dengan Sip. cepat. Nah, Oke. ya. Karena harus menjawab gitu ya. Deg-deg Oke, nih. kita mulai ya. Ya. Bang Ilham ya. Ya. Mengajar atau menyanyi? Ngajar. Profesor atau bisnismen? Profesor, Dosen biasa atau dosen menjabat? dosen biasa. Kenapa? Biar lebih fleksibel, banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari hal-hal baik di luar gitu. Tapi kalau ditawari nanti jadi menjabat gimana nanti? Saya mau langsung terbang lanjut S3. Nggak sih, untuk sekarang nggak dulu. Kampus atau rumah? Kampus. Daring atau luring? Luring. Google Meet atau Google Classroom? Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Karena Meet itu Ada ini tidak kan ada dengan Google tantangannya Meet? kalau menurut saya. Iya. Menikah atau S3? Agak susah ya. Kalau sekarang insya Allah menikah. Menikah. Catat ya. Oke. Oke, lanjut. Film atau musik? Musik. Musik. Makan-makan atau jalan-jalan? Makan-makan. Oh. Minta maaf atau dimaafkan? Minta maaf. Dibohongi atau dicuekin? Dicuekin. Jadi kenapa harus dicuekin? Kenapa? Karena nggak suka dibohongin. Dibohongin itu kan ada yang ditutupin. Oh, Walaupun gitu dia ya. baik. Mending dicuekin asalkan dia jujur gitu loh. Oh gitu Nah, ya. Ingat ya, ingat. Oke, drama atau komedi? Komedi. Ceria atau pemalu? Pemalu. Pemalu ya? Iya. Ceria hanya kedok. Di dalam itu pemalu bener. Oh gitu ya? Iya. Oh baru tahu ya. Oh ternyata. TV atau YouTube?
YouTube, Oh, YouTube. Ya. WhatsApp atau Instagram? Instagram. Kenapa ya? Karena Instagram lebih aktif di Instagram ya? Yes. Saya nggak pernah masang status di WhatsApp. Gitu. Oh iya, oke. Cantik miskin atau jelek kaya? Cantik miskin. Kenapa? Karena otomatis saya yang akan membiayai gitu. Oh, Saya yang akan iya. cari kerja, ya kan? Sakal. Iya. Banyak anak atau banyak istri? Banyak anak. Lebih muda atau lebih tua? Muda. Gitu ya. Kenapa yang lebih muda? Supaya tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Oke, masuk akal juga ya. Masuk akal. Kalem atau humoris? Kalem. Saya udah humoris, jadi nggak usah. Oh, maksudnya sifat saya Pak, sifat Ya itu? terserah. Kalem. Kalem. Ingat ya, yang kalem-kalem. Oh, Gadis atau janda? gadis. Oh, gadis. Penyayang atau penyabar? Penyayang. Pintar masak atau pintar ngaji? Pinter ngaji. Aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Ya. Oke, gitu ya challenge-nya ya. Jadi kita lah Bang Ilham ya dengan challenge 2 aja ucapan ini. Oke. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung sesi ini ya. Jadi sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Aduh, Iya. kok jadi belibet ya. Jadi sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan channel ini tetap berkembang dengan mengambil playlist satu lagi dengan bercerita, obrol santai dengan beberapa Iya, teman-teman gitu ya yang bisa kita ambil hikmah, pelajaran, inspirasi dari mereka. Oke ya teman-teman, terima kasih Bang Ilham Terima atas kasih waktunya ya, sudah diundang Eh, Deva. Mudah-mudahan semakin sukses channelnya. Oke ya teman-teman, sampai jumpa pada vlog berikutnya. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.